Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tugas video dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dinda Natasha dengan NIM 23210089 dari Prodi Ilmu Komputer Rombel B. Baiklah teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan mengenai metodologi pengembangan Scrum, mulai dari pengertian, sejarah, kelebihan dan kekurangan, diagram alur, dan contoh perangkat lunak yang menggunakan metode Scrum. Yang pertama, ada pengertian. Scrum adalah kerangka kerja, framework, untuk pengembangan perangkat lunak yang berbasis agile. Scrum memungkinkan tim untuk bekerja dalam siklus pendek, sprint, dan berfokus pada pengiriman nilai yang cepat. Kerangka ini membantu tim untuk beradaptasi dengan perubahan dan meningkatkan kolaborasi serta komunikasi di antara anggota tim. Baiklah, selanjutnya kita mengenal sejarah Scrum. Scrum pertama kali diperkenalkan oleh Jeff Sutherland dan Ken Shaber pada awal tahun 1990-an. Konsep ini terinspirasi oleh metode pengembangan yang lebih fleksibel dan adaptif, berbeda dari pendekatan tradisional yang lebih kaku. Pada tahun 2001, Scrum menjadi salah satu metode yang didefinisikan dalam Manifesto Agile, yang menekankan pentingnya kolaborasi, interaksi, dan respon terhadap perubahan. Setelah di bagian sebelumnya kita membahas tentang sejarah dari Scrum, maka di bagian ini kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari Scrum tersebut. Kelebihan yang pertama, fleksibilitas. Scrum memungkinkan tim untuk beradaptasi dengan perubahan, kebutuhan, dan prioritas. Yang kedua, kolaborasi. Mendorong komunikasi yang lebih baik antara anggota tim dan pemangku kepentingan. Yang ketiga, pengiriman cepat. Dengan siklus sprint, fitur baru dapat dirilis lebih cepat. Yang keempat, peningkatan berkelanjutan. Melalui retrospektif, tim dapat terus meningkatkan proses dan hasil kerja. Dari beberapa kelebihan Scrum, ada juga beberapa kekurangan yang sedikit banyaknya harus kita ketahui. Kekurangan yang pertama, ketergantungan pada tim. Memerlukan komitmen dan kolaborasi yang tinggi dari semua anggota tim. Yang kedua, kesulitan dalam skala besar. Menerapkan Scrum di organisasi besar bisa sangat rumit. Yang ketiga, kurangnya dokumentasi. Pendekatan yang lebih minimalis dapat menyebabkan kurangnya dokumentasi yang jelas. Dan yang terakhir, resiko kualitas. Jika tidak dikelola dengan baik, dapat terjadi pengurangan kualitas produk. Selanjutnya, kita akan membahas diagram alur. Diagram alur dalam Scrum biasanya mencakup langkah-langkah berikut. Yang pertama, produk backlog, daftar fitur yang diinginkan. Yang kedua, sprint planning, tim merencanakan sprint berdasarkan backlog. Yang ketiga, sprint, periode waktu biasanya 2-4 minggu untuk mengembangkan fitur. Yang keempat, ada daily Scrum, pertemuan harian untuk mengevaluasi kemajuan. Yang kelima, sprint review, menampilkan hasil sprint kepada pemangku kepentingan. Dan yang keenam, sprint retrospektif, tim mengevaluasi proses dan menentukan perbaikan untuk sprint berikutnya. Setelah kita membahas diagram alurnya, di sini ada contoh perangkat lunak yang menggunakan metode Scrum. Beberapa perusahaan dan produk yang dikenal menggunakan Scrum antara lain Spotify, menggunakan Scrum untuk pengembangan produk dan fitur baru. Yang kedua, ada Yahoo, mengadopsi Scrum dalam beberapa tim untuk meningkatkan efisiensi. Dan yang ketiga, ada SAP, menggunakan Scrum untuk pengembangan aplikasi perangkat lunak yang kompleks. Baiklah teman-teman, hanya sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga
apa yang saya jelaskan bisa menjadi suatu manfaat, juga bisa menjadi ilmu yang baik untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.